Allah mestinya kata Ani. Besti, ada update terkini dari konflik antara musisi Ryan Pono dan Ahmad Dhani. Aduan Ryan Pono ke Mahkamah Dewan Kehormatan DPR RI soal Ahmad Dhani yang dianggap melecehkan marga Pono akhirnya udah selesai diproses. Hasilnya, Majelis Hakim MKD sepakat menyatakan kalau Ahmad Dhani melanggar kode etik akibat perbuatannya tersebut. Jadi Besti, dalam sidang yang digelar terbuka, MKD memutuskan kalau Ahmad Dhani dianggap melakukan pelanggaran ringan dan dapat sanksi berupa teguran lisan dan kewajiban untuk meminta maaf. Gak butuh waktu lama, Mas Dhani akhirnya meminta maaf secara terbuka di hadapan awak media dan mengaku tidak bermaksud untuk melecehkan marga Pono. Ya, saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Gerindra ingin mengucapkan permintaan maaf kepada semua pihak, khususnya yang melaporkan soal hal-hal yang sudah dilaporkan. Saya sebagai anggota DPR meminta maaf kepada pelapor dan juga meminta maaf atas segala macam satu macam slip of the tongue, ya, dari saya slip of the tongue, salah mengucapkan sehingga ada salah satu marga darah biru yang marah, tidak terima. Saya tadi sudah bicarakan dan sudah disyuting juga bahwa seumur hidup saya dari lahir sampai umur 53 tahun saya tidak pernah merendahkan, menistakan marga, meskipun yang bukan darah biru pun saya tidak pernah merendahkan, apalagi yang darah biru gitu ya. Jadi saya nggak pernah punya rekor itu, dan tentunya yang terjadi di jumpa pers waktu itu di Art Hotel, mungkin kalau ada teman-teman di sini ada yang ikut, nggak ada yang ikut ya waktu itu. Beda ya warnanya. Ya tentunya semua tahu lah bahwa saat itu juga nggak ada hal-hal yang seperti yang dilaporkan. Tapi kan sudah terjadi ya sudah, dan khusus perminta maaf untuk keluarga marga Pono, ya. Mohon maaf atas slip of the tongue yang pernah terjadi di acara diskusi hak cipta di Art Hotel. Sayangnya nih Besti, permintaan maaf Ahmad Dhani tersebut justru jadi bahan pergunjingan netizen karena diunggah beberapa akun di TikTok. Banyak yang menyebut jika permintaan maaf Ahmad Dhani itu nggak benar-benar tulus dan hanya sebatas formalitas aja. Bahkan beberapa netizen bilang kalau gestur Ahmad Dhani saat meminta maaf menunjukkan kesombongan. Apa iya Besti? Lanjut ya Besti, ternyata bukan cuma netizen aja loh yang beranggapan jika permintaan maaf Ahmad Dhani itu nggak disampaikan secara tulus. Ryan Pono sebagai pihak pengadu pun punya pendapat yang senada. Itu dia berpikir bahwa itu dia sudah meminta maaf gitu. Padahal buat kami, buat saya, Dhani meminta maaf hari itu berdasarkan permintaan maaf itu lahir dari ketakutan dia akan apa yang sudah diperintahkan oleh MKD gitu kan. Jadi tidak lahir dari rasa bersalah, dari pemahaman bahwa ternyata gue melakukan kesalahan nih gitu. Jadi kami anggap bahwa belum ada permintaan maaf. Tapi kalau ini selama 7 hari misalkan Ahmad Dhani tidak berubah, gimana? kalau saya yakin seorang yang penuh kedikdayaan seperti Ahmad Dhani itu tidak akan minta maaf. Saya yakin Ahmad Dhani lebih rela menjalani proses ini, lebih rela berlelah-lelah menjalani proses ini daripada minta maaf. Karena arogansi dia melebihi apapun.
melebihi kekayaan, melebihi popularitas. Wah, pokoknya kalau bisa di grafik itu arogansinya ada di sini nih. Di sini, kekayaannya ada di sini. Dia bilang dia radikal. Ya, dan dia bilang radikal kan. Makanya radikal kan cenderung arogan kan. Kekayaan ada di sini, popularitas mungkin di atas. Jadi kekayaannya tidak sebesar popularitasnya, saya yakin gitu. Jadi proses ini akan berjalan. Permintaan maaf di media kemarin adalah permintaan maaf yang lahir dari ketakutan dia terhadap MKD. Bukan karena kerendahan hati untuk mengakui bahwa saya sudah salah. Makanya nih Besti, Ryan Pono menegaskan kalau permasalahannya dengan Ahmad Dhani tidak serta-merta selesai meski pentolan Dewa 19 itu sudah meminta maaf. Menurutnya, laporan di Bareskrim Polri yang sempat ia buat akan terus berlanjut. Proses ini bergulir, permintaan maaf sama sekali tidak menggagalkan proses hukum ya, Ya. Pak Jajang ya. Jadi ini tetap bergulir dan akan ada banyak hal lagi yang akan inisiasi yang akan kami lakukan terkait isu ini. Kalau gini ya, terkait dengan permintaan maaf, kan banyak orang berpikir, banyak orang bertanya ya, apakah ini perkaranya sudah selesai? Toh Ahmad Dhani sudah minta maaf toh. Gini, dalam pidana itu nggak begitu. Kita mengenal namanya ada dolus dan culpa. Dolus itu ada perbuatan pidana yang disengaja, culpa itu kena kelalaiannya. Sekarang kan beredar bahwa dia tuh nggak sengaja, dia tuh nggak tahu. Tapi kan itu pidana juga toh, nah kan? Jadi dia nggak bisa menghindari proses hukum yang sedang berjalan nih, khususnya yang sedang di Polda. Jadi kita pun ya sudah, kita tetap maju pada track kita aja, kita nggak akan mundur sampai letak di mana sih orang ini kok dia merasa dia jago banget gitu loh. Emang dia merasa bahwa hukum itu dia yang pegang, ya kan? Jadi sekarang proses permintaan maaf itu pun di MKD kemarin kita bisa nilai kok, kalau nggak dipaksa oleh MKD dia nggak akan minta maaf, dia nggak akan menyesal. Kalau teman-teman melihat kemarin menyaksikan sidang MKD-nya itu karena dia dipaksa oleh hakim bahwa harus minta maaf, menyesali, dia ngomong lah saya menyesali, bukan lahir dari hatinya sendiri. Hati tidak ada niat untuk wah saya ini salah loh, saya menyesal, nggak ada sama sekali. Dia betul kata Bung Ryan, dia itu takut sama MKD-nya, bukan takut karena dia punya kesalahan toh. Ya. Nah sekarang pidananya berjalan aja. Seperti yang sama-sama kita tahu Besti, selain mengadu ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, Ryan Pono juga sudah resmi melaporkan Ahmad Dhani ke Bareskrim Mabes Polri pada 23 April lalu. Laporannya diterima Direktorat Pidana Umum dan Ahmad Dhani dianggap menyalahi beberapa pasal yang berkaitan dengan Undang-Undang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Meski tidak puas dengan hukuman yang dijatuhkan, namun keputusan MKD yang memutuskan Ahmad Dhani melanggar kode etik pihak Ryan makin merasa optimis bisa menjerat Ahmad Dhani lewat jalur pidana. Menurutnya, keputusan tersebut bisa jadi bukti tambahan kalau Ahmad Dhani benar-benar melakukan pelanggaran, gitu katanya Besti. Yang kami apresiasi dan juga menjadi sangat positif buat kami, ini juga menjadi arahan dari tim kuasa hukum bahwa putusan MKD ini sangat menjadi rujukan yang cukup powerful untuk melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan hari ini gitu ya, jangan kira-kira ya. Jadi putusan bahwa Ahmad Dhani melanggar etik terkait penghinaan marga, suku dan ras itu menjadi rujukan, menjadi referensi yang kuat untuk tim penyidik di penegak hukum. Gitu kira-kira. Legitimasinya adalah si terlapor itu, teradu itu dinyatakan bersalah. Itu sangat penting bagi kami. Karena nanti bukti itu akan kami bawa sebagai bukti di laporan kepolisian juga. Buat besti-besti yang kelewatan, perseteruan antara Ahmad Dhani dan Ryan Pono bermula saat Mas Dhani bermaksud mengundang beberapa musisi untuk berdiskusi perihal royalti lagu. Dalam undangan tersebut, Ryan Pono tertulis menjadi Ryan Porno. Gak butuh waktu lama, kesalahan penulisan nama Marga Pono pun langsung viral di publik. Ryan mengaku sudah tidak mau mempersoalkan Besti karena gak berselang lama Ahmad Dhani langsung minta maaf. Tapi yang kemudian dipermasalahkan Ryan sampai
memutuskan untuk membuat laporan ke polisi dan MKD adalah candaan yang dilontarkan Dani saat diskusi berlangsung. Di situ Dani lagi-lagi mengucapkan kata porno untuk nama belakangnya. Hal itu membuat pihak keluarga besar Ryan marah karena dilontarkan secara langsung di ruang publik dan di depan banyak orang. Tapi yang menjadi substansi yang paling utama adalah ketika bercandaan itu, yang meremehkan itu kemudian dilakukan lagi di dalam debat, di mana debat itu terbuka secara umum ya, disaksikan oleh semua khalayak live itu teman-teman. Jadi teman-teman jangan mislead ya, jangan ada komen-komen yang bilang Ryan lo kemarin lo udah maafin, sekarang tiba-tiba lo lapor. Enggak, saya gentleman itu ya, khususnya etnis. Buat kami keluarga besar Pono itu bukan hanya Ryan ya, tapi semua keluarga saya di kampung dan bahkan yang tersebar seluruh dunia. Dan bukan hanya Pono, tapi secara umum semua Indonesia Timur yang memiliki marga. Dan bukan hanya Indonesia Timur, tapi secara umum orang Indonesia yang memiliki marga. Ada orang Sumatera di situ, ada orang Batak di situ, ada orang Padang di situ, ada orang Kalimantan di situ. Semua mengerti bahwa marwah dan martabat kehormatan sebuah marga ini gimana. Dan yang paling penting begini. Tuh gitu ceritanya Besti, panjang kan Besti? Ya udahlah ya Besti, kita tunggu episode selanjutnya soal permasalahan ini karena masih ada laporan polisi yang masih dalam proses. Nanti kalau ada update terbarunya Ani kabarin lagi deh Besti. Ya udah ya Besti, jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.